Chef mau tanya, Chef. Ya. Itu berapa lama, Chef, karamelnya di dalam pencairannya itu? Udah ya. Tergantung sih berapa lama ini tadi ya? 5 menit ya? Oh, tergantung 5 menit api lah. kompor masing-masing. Kalau api cemburu lebih cepat panas. Bakar api emosi. Emosi. Butia, silakan, kita mau ini dong arahan untuk kita semua nih, untuk teman-teman yang hadir hari ini, silakan. Yang saya hormati Pak Julian dan Chef Sarah, perwakilan dari PT Gandumas Kencana, Kasatpol Jatinegara, pendamping Jackpreneur Jatinegara, serta para peserta kegiatan cooking class pembuatan banana caramel brownies dan crepe cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui aplikasi Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan cooking class pembuatan banana caramel, brownies dan crepe cookies yang merupakan kolaborasi antara PT Gandumas Kencana dengan suku dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur. Hadirin yang hormat, kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi kepada PT Gandumas Kencana atas dukungan kolaborasinya. Kegiatan pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik. Nanti ada 2 batch ya, Chef ya? Iya, betul. Ya, Bun. Ya, siap. Kegiatan ini dalam rangka mengembangkan potensi UMKM, khususnya UMKM Jackpreneur binaan suku dinas PPKUKM Jakarta Timur. Sekarang sementara dari Jatinegara saja atau dari 10 kecamatan juga ya Mbak Vina? Dari seluruh kecamatan, Ibu. Udah dari 10 kecamatan ya? Iya. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini suku dinas PPKUKM Jakarta Timur, untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan dunia usaha dalam rangka memposisikan Jakarta sebagai City of Collaboration. Melalui materi yang nanti akan disampaikan dan didemonstrasikan oleh narasumber, yaitu pembuatan banana caramel brownies dan crepe cookies. Itu seperti apa ya, Chef? Apakah sus gitu ya? Ya, sus, Ya. dia itu, boleh saya ambil satu ya? Boleh. Ini 2 deh. Ya, ini nanti akan, boleh di kamera 2-nya, Mbak Novita. Nah, ini dia. Ini seperti sus, tapi tidak seperti sus. Ini sesuatu Sus yang kekinian, sus sus modern. kekinian. Jadi bisa menjadi pilihan opsi untuk para teman-teman UMKM nih ya. Betul. Baik, semoga nanti kegiatan pelatihan ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan dari para Jackpreneur serta menambah juga keterampilan para peserta dalam meningkatkan penjualan dengan variasi produk yang baru, khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya, dengan fondasi yang kuat dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat menjadi modal dasar untuk mengembangkan usaha dari para Jackpreneur. Ya. Nah, kami atas nama suku dinas PPKUKM Administrasi Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada PT Gandumas Kencana telah bersedia menjadi kolaborator untuk turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Semoga ini menjadi langkah awal sehingga kedepannya kolaborasi ini dapat terus berjalan. Mungkin kedepannya bisa ada pembagian bahan peraga juga ya, Chef ya. Jadi peserta juga bisa praktek untuk peserta. Ya, untuk peserta saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Resep-resep yang di-share oleh Chef ini bisa dipraktekkan nantinya ya, Chef ya. Sehingga Bapak Ibu peserta Jackpreneur ini bisa memiliki keterampilan baru, juga bisa memiliki keterampilan dalam membuat kue kekinian dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari Bapak Ibu. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan pelatihan cooking class pembuatan banana caramel brownies dan crepe Cox berkolaborasi dengan PT Gandum Mas Kencana dan Suku Dinas TPK UKM Kota Administrasi Jakarta Timur secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jackpreneur ini kayaknya semua UMKM ya pasti. Umumnya ya. Rata-rata kan punya Betul. usaha sendiri. Ada usaha. Nah ini kita kasih satu resep yang kayaknya bisa dijadikan menu untuk jualannya. Ya. Tambahan jualannya, misalnya mau oleh-oleh juga bisa, atau misalnya pesanan kayak catering, snack box itu juga bisa, kayak gitu. Jadi ini ya. Campuran antara brownies dan juga banana cake gitu. Ini rasanya enak banget. Oke, yuk yang belum di mute dulu ya, pastiin ya, biar kita tunjukin sama-sama. Nah, boleh dibuka dulu resepnya mungkin. Yuk, cek resepnya. Nah, sini resepnya kan ada 3 item nih, ada bahan banana karamel, terus yang kedua ada bahan browniesnya, yang ketiga ada bahan banana cake-nya tentunya. Yang pertama harus kita buat adalah bahan karamelnya terlebih dahulu. Karamelnya dulu. Karena kan panas, nanti kalau mau kita aplikasikan harus tunggu dingin. Oh, nggak bisa langsung ya? Jadi kalau misalnya kita lagi bikin kue nih harus kita tentuin dulu nih kira-kira yang harus dibuat duluan Di yang awal mana mana? ya, yang kira-kira Oke. bisa di belakangan yang mana ya, atau misalnya ada kue-kue yang harus di frozen. Ini kayaknya resep ini harus di frozen deh, jadi bikinnya H-1 misalnya Iya. gitu. Jadi nggak bisa laminate dadak-dadak gitu ya? Jadi dalam pembuatan itu dipastiin mana dulu yang harus dibuat Iya, di awal. jadi plan-plannya tuh jelas gitu. ya. Nah, ini langsung kita bikin banana karamelnya karamel. terlebih dahulu. Sini ada teflon, sini ada gula pasir. Nah, nih kalau buat karamel, gulanya kalau saya sedikit-sedikit dulu Mas Jul, gitu. Nggak boleh sekaligus. Nggak langsung banyak. Karena Takutnya dia judi itu haram. mengkristalisasi gitu. Jadi kalau dikit-dikit kan nanti udah ada yang cair sedikit, terus nanti kita tuang lagi sedikit-sedikit gitu. Terus kalau bikin karamel juga, ya. kalau langsung cepet gosong. Iya. Terus kalau bikin karamel, kurangi proses pengadukan, jadi nggak usah sering-sering diaduk. Oke. Ya, Ini kalau misalnya mau ada yang nanya, boleh sambil nanya. boleh ya. Karena di proses karamel ini memang cukup panjang. Jadi agak lama ya memang ya. Jadi sengaja. Jadi kita kasih kesempatan buat Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Terus di sini ada margarin, ada susu cair. susu cair itu susu instan gitu ya. Iya, fresh milk. Nggak boleh KM UHT, gitu ya. UHT. UHT ya. Oke. Kalau kental manis harus dicairin dulu, Cairin terus dulu. mendingan pakai yang fresh milk Fresh aja. milk ya. Terus Makan ada aja, lemon. Oke. Lemon ini kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Di sini cuman saya supaya rasanya tuh nggak dominan manis aja gitu, tapi ada asam-asamnya. Ada asam-asamnya. Lemon optional, tapi kalau yang nggak suka terlalu manis, kita boleh tambahin. Iya. Gitu. Oke, dari resep ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Kita panggilnya apa sih ini, ibu-ibu atau jackpreneur atau tapi sebenarnya semua ini adalah food creator ya? Creator. Ya, food creator ya. Kita mau bikin saat ini kita proses untuk brownies Banana caramel. Nah, terus browniesnya juga kita pakainya hand brownies tentunya. Han brownies premix dari Han ya, yang bentuknya bubuk, ada 2 kemasan ya Chef ya. Ya, ada yang pouch seperti pouch, ini. ada yang pack. Ada juga yang box, ada yang pack dengan gramasi yang sedikit lebih besar. Gitu ya. Ini Saya mau tanya, Chef. Iya, Saya mau tanya. gimana? Dari Bu Yulis, Bu Yulis, gimana Bu Yulis? dari Keramat Jati. Saya mau tanya, Oke. Chef, kalau misalkan browniesnya itu bikinnya tanpa Hana gimana, Chef? Maksudnya dari brownies kita sendiri gitu, tanpa kemasan. Oh, boleh. Ya. Ada perubahan resepi nggak tuh, Chef? Ya udah tinggal ngikutin resep browniesnya aja. Paling nanti gramasinya yang di satu loyang Berbeda itu ya. butuhnya berapa gitu. Berapa kali resep. Oke. Misalnya resep ibu browniesnya kan hasilnya loyang yang gede nih gitu. Atau Iya. cuman yang loyang yang kecil nanti disesuaikan aja. Sesuaikan aja ya. Cuman kalau bisa sih gitu. pakai hand brownies. Iya kalau bisa. Biar kita jualan. Biar kita tetap gajian. Bu. Iya. Tolong Bu Yulis. Tolonglah Bu, pakai hand brownies.
Promo ya, Chef. Oke, Chef. Oke, Bu Yulis. Ya, Iya. terima kasih sudah bertanya. Oke. Chef Sarah mau nanya dong. Ini Iya, ada 2 satu-satu orang ya. nih. Coba 1 orang dulu ya. Boleh, sweet. Siapa dulu? Tunggu-tungguan. Jadi ayo. Halo, Ya, dengan siapa? dengan Bu Santi. Iya, Iya, Bu Bu Santi. Mau tanya, Chef, untuk air lemon juice-nya itu ada bahan penggantinya nggak? Kalau ibu nggak mau pakai nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau pakai jeruk nipis juga boleh. Oh, nggak bisa. menipis. Tapi masih jeruk juga ya, masih keluarga jeruk lah. Kalau Tapi misalnya di skip nggak apa-apa ya, Chef? Ya kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Nggak bisa di skip juga. Oke. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Bu. Jadi kalau buat karamel juga apinya harus kecil. Nggak boleh besar. Chef Sarah, aku mau nanya dong. Iya, Bu, dari mana? Boleh. Dengan Ibu Widowati, itu Oh, pisangnya iya. selain pisang Ambon, boleh pisang yang lain nggak? Misalnya pisang raja atau pisang apa gitu? Pisang raja boleh. Kalau pisang kepok kayaknya kurang cocok ya Bu kalau pisang kepok. Pisang barangan juga bisa. Harus pisang yang kayak apa sih, Sir? Yang enak bisa langsung dimakan terus biasanya dimasak tuh enak gitu. Kalau Nggak- misalnya nggak hancur, kepok kan enaknya digoreng gitu. Agak-agak Oh. sepet-sepet gitu kan kalau langsung dimakan. Oh, jadi Terus tanduk juga bisa. kayak Cavendish gitu? Cavendish juga bisa. Cuman Pisang. kalau si raja ini teksturnya dia lebih Padat, kokoh lebih gitu. Nggak belenyak-belenyak gitu ya. Mm-mm. Oh, jadi pisang yang memang bisa langsung dimakan, enak dimakan langsung, plus punya tekstur kokoh supaya pada saat dimasak di karamel tuh nggak Nggak hancur, benyek, nggak benyek. gitu. Gitu. Terus nggak sepet-sepet kan ada tuh beberapa jenis pisang yang pas kalau langsung dimakan sepet, ada yang harus dikukus dulu, Ya, misalnya ada enak juga gitu gitu. kan. Oke. Tapi di Chef, tempat saya mau mah. tanya. Oh iya, gimana, Bu? Ya. Chef, itu kalau bikin karamel itu harus diputer-puter seperti itu ya? Iya, jadi nggak usah diaduk-aduk Bun. Kalau diaduk-aduk dia mengkristalisasi, nanti malah ngegumpal gulanya. Jadi mendingan ini kan udah ada yang cair nih. Oh gitu. Hey. Chef, kalau Ini misalkan bahan kita lagi. Nih, kalau kita Ini kalau misalnya tanpa udah teflon, Heeh. tanpa teflon bisa, misalkan Kalau- hanya gorengan biasa gitu. Kalau tanpa teflon, Ibu punya yang panci kayak gini nih yang anti lengket Oh ini. iya, Ini panci ini juga bisa. Oh begitu. Nah ini nih kan udah cair nih Bu, jadi nggak usah menghindari Iya. proses pengadukan. Ini kita aduk begini aja supaya, Tidak mengkristalisasi. Oh, iya. jadi nggak usah diaduk-aduk. Oke. Apinya Sampai dia api mencair kecil ya, ya Bu. Chef? Iya, apinya api kecil buat karamel. Biar nggak gosrong. Api kecil sampai mencair ya, mencair banget ya, Ya, Chef. sampai Iya. mencair terus warnanya berubah menjadi kecoklatan. Jangan hitam ya, nanti pahit. Pahit kalau kita. Oh gitu. Seperti kehidupan yang udah hitam Sudah. suram. Bisa aja, Mas pagi bisa ini, Bu. aja. Maklumin, Bu. Ayo yang mau nanya lagi, rame Ya. nih pagi ini. Mumpung- Mumpung masih pagi, masih semangat kayaknya ya. Dan masih karamel. Kalau nanti udah masuk yang lain agak cepat. Chef, itu karamelnya sampai mendidih atau cukup mencair saja ya? Sampai cair, Bu karamel nggak mendidih sini. Pokoknya Oh, gitu. kelihatan warnanya tuh udah kecoklatan gini. Ini Ya. memang teflonnya hitam, jadi Nah, kayak gitu bawahnya kelihatan. ya. Sama mungkin bintik-bintiknya udah mulai agak berkurang ya, Chef, Iya ya. nih, gulanya udah larut. Udah hampir tidak ada gula. Kalau udah cair kayak gini, bolehlah sesekali gitu diaduk gitu. Jangan keterusan. Tapi kalau misalnya kayak tadi masih Masih ada putih-putih berpasir, gulanya, jangan. itu kalau bisa jangan. Oke. Ini saya dulu jago nih. Kita pakai gula halus gimana, Chef? Gula pasir, kalau bikin karamel lebih baik pakai gula pasir Bu. Tapi kalau punya hand palm sugar boleh pakai hand palm sugar. Cuman kalau hand palm sugar lebih cepat gosong karena kan dia Udah bubuk lebih ya. warnanya kan coklat Udah coklat, nih. nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan ya, kita nggak bisa menerka-nerka. Oke. Menerka-nerka. Chef, Chef Sarah, aku mau nanya, Chef. Boleh. Misalkan nih di rumah nggak ada susu cair nih, Chef. Misalkan di rumah nggak ada susu cair, tapi kita ada susu bubuk, itu kita bisa akalin dengan dicampur air gitu, bisa nggak? Kalau ibu punya hand whippy boleh pakai hand whippy dicairin. Oh, hand whippy. Dicairin sama air 1:2 atau 1:4. Satu Kalau banding. ibu punyanya susu bubuk ya boleh pakai susu bubuk, tapi kalau ada hand whippy lebih baik pakai hand whippy. Makasih, Chef. Sama. Nah, ini udah kelihatan nih. Terus saya bacain dulu. Tunggu Pantesan- nih, ini cepet gosong nih. Ini Nggak harus apa-apa. Ini cepat. saya sambil bacain ya. Ya. Nah, Pantesan ini kita saya masukin bikin butternya kue. ya. Gagal bikin
karamennya diobok-obok katanya. Karamen. Karamen. Ini Bu Murni, bukan karamen. Wow, hati-hati. Nanti saya ini harus pakai helm ya, Chef. Nah, terus di sini butternya dulu, kemudian air jeruk Air jeruk. lemonnya. Oke. Nah, karamel, Bu Murni langsung revisi, iya. Karamen. Iya, Bu Murni sering nonton Satria Baja Hitam. Karamen Rider. Kamen. Nah, ini Nah, masukkan dulu menteganya. mentega dan sedikit apa tadi jeruk Apinya ya? harus kecil, hati-hati ya ini nih Bu, masak karamel. Ini wangi nih. Kalau yang suka buat boru karamel kurang lebih juga sama nih kan kayak gini. Terus ini Selanjutnya kita baru masukin susunya. Tuh. Oh, dia udah kayak telur gulung nih, Bu. Telur lung. Tuh, Wow, asapnya ini nggak ada membumbung tinggi. ini kan nanti. Ini kalau ada sensor detektor asap, Kebakaran kita langsung. langsung keluar air nih kita nih. Tuh, wanginya tuh kayak apa ya? Karamel. Enggak kayak karamel, Chef. Kalau gini, Chef, karena ada si apa tadi mentega ya? Mm-mm. Ada Nah ini terus ada menteganya. pisangnya. Ini pisangnya kita langsung potong-potong aja, Hmm. bulat-bulat, nggak terlalu tipis tapi tidak terlalu tebal juga. Sedang lah ya. Hmm. Oke. Chef, mau tanya, Chef. Silakan. Hmm. Itu kalau misalnya menteganya diganti margarin, bisa nggak ya? Boleh. Margarin, mentega. Kalau Oke. margarin paling nanti rasanya agak sedikit asin. Tapi nggak apa-apa kan jadi salted karamel. Oh gitu. Baik. Karena Berarti udah masuk pakainya ya. yang Mm-mm. unsalted ya? Ya, yang unsalted. Gram Tapi di resep juga margarin kok saya masukinnya. Oke, makasih, Chef. Iya. Kalau mau buat banoffee tuh, banoffee juga kurang lebih sama ini resep karamelnya seperti ini. Chef mau tanya, Chef. Ya. Ya, Itu berapa lama, Chef, karamelnya di dalam pencairannya itu? Udah ya. tergantung sih. Berapa lama ini tadi ya? 5 Ngelewatin ya? menit ya? Oh, tergantung 5 menit api kompor masing-masing. Kalau api cemburu lebih cepat panas ya. Bakar api emosi. Emosi. Tergantung sih Ya, Bu kalau maksudnya- itu ya. Itu maksudnya nggak sampai bisa. kental banget. Enggak, ini udah selesai nih. Oh, ini kan udah selesai nih, udah mendidih. Langsung aja kita Udah udah cukup, tercampur Bu. rata. Yang Ah. penting dia udah tercampur rata. Langsung kita masukin pisangnya. Jadi masukin pisangnya nih dalam keadaan Masih api panas. mati. Oh, tapi iya api mati ya. Oh. Pada saat dia masih belembab matiin apinya, Bu. Ya, jadi nggak usah nunggu sampai kental atau kayak gimana, enggak. Nggak Karena usah. dia nggak akan Oh, gitu. mengental sih sebenarnya. Iya. Ini namanya karamelisasi, temannya Vicky Prasetyo. Bikinisasi. Iya, Vicky-isasi. Oh iya, iya, iya. Ibu, Benar. ibu yang ketawa ngikutin gosip tuh. Udah itu bisa disisihkan terlebih dahulu, biarin aja. Nanti dia kan masih panas nih karamelnya, dia meresap-resap ke dalam Relung jiwa. leruh buah pisang. Tadinya hari ini sebenarnya kita nggak mau manggil Chef Sarah, Terus, mau manggil chef yang lain, hmm? Saiful Jamil. Jangan nanti di boykot. Tadi gua ikut acara kita. Nggak mau. Udah, ini untuk proses karamelnya udah sampai di situ. Nanti Hmm. bisa kita aplikasikan kalau sudah dingin. Ya tadi Ini sisihkan. ya, ini bisa misalnya mau bikin dessert yang pakai whipping cream yang kayak gitu atau dicampurin Bisa juga. apa, bisa juga ini kayak Oke. gitu, bisa dipakai. Sip, ini kita sisihin dulu. Nih, terus kita mau buat browniesnya. Jangan jauh-jauh dong, kan Hah? masih mau dipakai. Oh, langsung. Nah, Oh, nanti. iya. Oke. Selanjutnya kita mau bikin hand browniesnya dulu. Nah, ini buat yang memang di rumahnya yang belum produksi brownies. Belum tahu juga. Belum tahu juga. Gak apa-apa, kita kasih sedikit pencerahan gitu ya. Yang belum pakai hand brownies segera bertaubat. Maaf ya, Bu. biar kita gajian. Biar kita gajian. Oke. Sekalian Ini- promo lah. Keren promo. Nah, betul. ini gampang banget cara buatnya, tinggal nambahin telur, minyak dan juga air. Iya, Terus tanpa mixer juga. bisa ya. Oh, tanpa di mixer ya, udah langsung diaduk Iya, aja. nggak Iya. usah. Tanpa diaduk, cukup diliatin aja nih. Jadi Jadi apa? jadi bete. Jadi lapar, nggak mateng-mateng. Nggak mateng-mateng. Nah, ini Masukin dulu. masukin dulu. Ini kompor sisihin dulu boleh, Sir? Hmm, Cilama kan pakainya? masih. Kita nggak ada goreng telur lagi kan? Mm-mm. Nah, sini aja nih. Oke. Nah, ini terus di sini ada minyak sayur 110. Ini bisa dikukus, bisa dibakar ya resepnya.
Tapi yang kali ini kita mau bakar ya, Chef? Bakar. Nah, ini telurnya 1 pieces yang utuh. Airnya ada 25 mili. Ini udah. Kalau minyaknya diganti margarin boleh nggak? Minyak aja sih. Minyak aja ya, minyak aja. Coba dikasih sampelnya, haha. Kalau dikasih margarin kan jadi tambah asin. Iya, betul. Lebih baik pakai minyak aja. Minyak Nah, aja. ini saya pakai spatula gini, boleh pakai balon whisk juga. Ini tinggal ngaduk-ngaduk gini, bikin brownies sekat juga bisa, Bu. Ini tinggal ya. kayak gini aja, nanti tinggal dikasih topping. Seperti Mbak Novita udah jualan gitu brownies sekat dari Tapi Mbak Novita siapa brownies ya? pouch. Sini nggak ada ya di admin. Iya. Nih, kalau yang pengen dapetin sampelnya produk dari kita jangan khawatir. Hari ini kita juga bakal ada door prize ya. Yang isinya adalah produk-produk ya senilai 100.000 untuk Mbak Novita 6 ya. Nah, 6 paket. Nah, nanti door prize-nya kita ngundinya bisa jadi di tengah-tengah acara, di akhir, di mana sesuka-suka kita lah pokoknya. Jadi tungguin aja Iya, ya. tungguin aja. Harus Kalau kita bisa standby. Tuh ngaduknya gitu aja. Chef, ini ada yang mundur dikit Udah nih, nggak usah pakai mixer. Pakai pisang uli bisa nggak tuh, Chef? Pisang uli. Belum pernah sih nyoba pisang uli. Tapi kayaknya uli itu Pak bisa manis Enak nggak sih? Enak nggak pisang uli? Pisang uli itu enak buat digoreng, Chef. Iya, terlalu lembek. Lembek ya. Tapi kalau emang ibunya suka apa namanya? Teksturnya nggak apa-apa Ya, juga sih. silakan aja. Ya. Nah, ini dia kayak gini nih, kalau udah dicampur dia kayak tuh, Nggak usah pakai mixer. No, mixer no. Tuh. Tapi ngomong mixer, Chef, kita juga mau bagi-bagi mixer. Chef. Wah, dapat nggak saya? Ditungguin ya. Terus di sini ada loyang 10 kali 30. Ada apa, Chef? Loyang. Gini. 10 goyang. Kalau ibu misalnya mau bikin Kaku banget. hand brownies-nya aja, Ah. dia ini satu kemasan ini jadinya loyangnya yang 10 kali 20. Jadi lebih pendek nih kayaknya. Yang 10 kali 20 kan tubuh ada tuh. Oh, kalau mau bikin bener buat brownies. Brownies-nya aja. Kalau loyang pakai yang loyang yang ini ketipisan karena memang gramasinya dia untuk yang 10 kali 20. Oke. Chef, itu ada informasi nggak bisa dengar suara, tapi yang lain gimana? Dari Bu Nur Hasanah katanya nggak bisa dengar suara. Apakah cuma Bu Nur Hasanah atau yang lain? Bisa. Bagus, Chef. Bisa. Bagus. Nah, dicek ya jaringannya dari Bu Nur ya. Oke. Nah, ini tinggal kita loyang. Masukin Kita loyang. tuang ke dalam loyang. Ah. Loyangnya udah dikasih kertas, Kasih terus kertas udah diolesi. rapi ya. Oh, suaranya. Pengoles Oke. loyang. Jadi tinggal kita ratain dulu. Ya. Chef dari Uripa di Jakarta Cipinang Timur. Gimana, Ya, Bu? Bu. Itu browniesnya tipe yang Fuji brownies ya? Iya. Tuh. Ibu keren banget. Kan biasanya Fuji brownies ya? Iya, betul. Kalau misalkan dibikin kukus bisa juga nggak itu? Bisa. Jadi dari satu kemasan di kemasan itu bisa dikukus, bisa Tapi dibakar. penanganannya beda nggak sih? Bakar sama kukus pada saat Kalau yang ini resepnya beda. Kalau yang ini yang dibakar telur 1, kalau yang dikukus telur 2. Terus minyaknya juga lebih sedikit. Jadi tinggal dibaca aja Di belakang petunjuk di kemasan. belakang kemasannya. Cuma cara buatnya sama aja. sama aja ya. Cuma mungkin kukus nggak bisa sekaligus ya. Kukus bisa. Harus Bisa kalau yang ini kan sedikit. sedikit Nah, ya. kalau yang box itu kan dia Harus banyak. berkali-kali dulu. Oke. Itu Sip. di setiap supermarket ada ya? Di supermarket ada, di toko-toko bahan kue ada, di Alfamart ada nggak? Alfamidi Alfamidi, juga ada. Transmart, di Carrefour, Hypermart, harusnya sih udah ada ya. Sudah ada. Gampang kok, Bu, carinya, Bu. Nah, ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita mau buat bahan banana cake-nya. Banana cake-nya. Kalau tadi kita udah bikin karamel sudah, brownies-nya udah, segitu simple. Ya, sekarang kita mau bikin banana cake-nya. Kue pisang. Ini yang kalau di Sukabumi itu ada yang terkenal tuh bolu pisang. Di Sukabumi ya. Nah, di sini ada bahannya. Coba bisa dilihat 125 gram pisang Ambon. Nah, ini pada tanya lagi nih, pisang yang lain boleh nggak? Sama ya kayak Sama. tadi ya. Pisang Cavendish palingan kalau mau pakai. Pisang Ambon ada 35 gram gula pasir. Ini boleh kita ancur-ancurin dulu pisangnya. Boleh langsung dibenyekin aja. Kan pakainya yang ini nggak sedikit. dipotong, gimana dihancurin ya? Oke. Saya mau tanya. Ya. Kalau baking powder sama baking soda bedanya apa, Chef?
Beda, itu di bahan dasarnya juga udah beda Bu, gitu. Baking powder sama baking soda beda. Biasanya kalau misalnya untuk yang ada buah-buahnya, misalnya cake yang ada buahnya, lebih enak, lebih cocok pakai yang baking soda. Oh gitu. Ini Tapi kan kegunaannya sama kan Chef untuk pengembangan? sama-sama, iya sama-sama buat pengembang. Cuman di sini saya pakai apa namanya di mix. Jadi dua-duanya gitu. pakai gitu. Biar rasanya juga tidak terlalu pahit. Yap. Oh gitu. Chef, Makasih mau Chef. tanya dong, Chef. Ya, Kaget saya. kaget banget. Chef, bikin banana cake biar kelihatan hitam kayak mana ya? Kayak mana Bu? Dijemur. Kelihatan hitam dijemur, Bu. Sabar ya Chef. Kuncinya nih Sabar, pakai hand palm sugar. Jadi gulanya tuh ada campuran palm sugarnya. Jadi pas dibakar tuh browning gitu. Iya, browning. Karena kan gula kan memang fungsinya untuk karamelisasi kan, Iya. buat mengeluarkan warna juga nih di dalam kue. Kalau misalnya Ibu full pakai gula pasir, dia Warnanya- coklatnya nggak keluar cantik Iya, gitu. Nah nggak ini coklat banget ya, Chef ya. nah, coklat banget. Ini di sini saya pakai hand palm sugar. Jadi warnanya tuh cantik gitu Iya. coklatnya. Nanti bisa dilihat hasilnya ya. Karena kan untuk mengeluarkan warna itu sebenarnya karamel dari gula. Gitu. Makasih ya, Chef. Ya Sama-sama. jangan dijemur Bu, keluar dari oven terus dijemur. Jangan, itu sesat. Sesat itu. Saya bikin selalu putih, selalu pucet warnanya jadi nggak bagus kelihatannya. Oh, itu. Iya, Ibu itu- gula pasir semua ya? Iya betul. Iya. Brownies Korea. Bukan brownies dong, banana cake Korea. Oke. Putih ya, putih, tinggi, langsing ya. Bihun. Kalau beli mah di mana aja Mas Jul ya ada di mana aja. Kalau beli ada, kalau nyari nggak ada ya. Jangan nyari, beli. Mau nanya dong, Chef. Mau tanya dong, Chef. Aduh, banyak Iya. ya mau nanya ya. Mau tanya dari tadi. Kita nggak dikasih kesempatan untuk ini. Gimana Bu? Gimana Bu? Ini mau tanya kalau baking soda kan 3 gram, baking powder 2 gram. Nah, itu kan kalau nggak punya timbangan biji kan susah, Chef. Jadi Oh, kayak untuk gramasinya. berapa sendok teh gitu ya. Berapa sendok teh? Setengah sendok teh itu kurang lebih 2 gram, Bu. 2 gram. Setengah sendok teh. Teteh yang mana? Setengah sendok pokoknya. Jadi kalau 3 gram dilebihin lah dikit. Setengah sendok. Oh, oke. Setengah sendok teh ya, Chef Farah Sarah. Iya. Nah ini bisa dilanjut dulu, Bu. Iya, lanjut Chef Sarah. Lanjut, ini tadi pisangnya udah nih. Udah dibenyak-benyak ya. Terus kita masukin gula pasir, masukin hand palm sugar. Oke. Terus Juga ini boleh kita cairkan terlebih dahulu margarinnya atau butter. butternya emang nggak dimasukin langsung ya, harus Boleh minta tolong dicairin dulu pakai microwave aja Oke. kayaknya biar cepet. Terus di situ ada telur, ada hand palm sugar juga. Nah ini baking soda, baking powdernya campurin ke dalam Tepung. tepung. Terus di sini gulanya langsung kita aduk aja. Jadi nggak usah pakai mixer juga nih Bu. Semua ini beberapa proses sih kayak dari mulai bikin brownies sama termasuk apa sih tadi? Tapi kalau misalnya bikinnya dalam Misalnya? jumlah yang banyak, pakai mixer aja. Karena ibu tangannya kasihan pegel. Nah ini terus telur, kita masukkan telurnya. Telur gitu suara. Telur. Suara indah ya. Indah. Bising, suara bising. Chef nanya dong. Ya. Bu Santi ini Chef. Bu Santi. Kalau misalnya kita buat langsung beberapa resep gitu ya, misalnya ada pesanan banyak, terus kita buat langsung beberapa resep, nanti itu kira-kira rasanya berubah gak Chef? Jadi Enggak. bisa sekali ngadon tuh 2 resep atau 3 resep gitu. Enggak kok, nggak berubah rasanya. Sama Yang penting takarannya ikutin benar. resepnya, tinggal dikaliin aja, terus nimbangnya yang benar gitu, jadi sesuai resep. Kalau mau bikin 5 kali resep, 3 kali resep juga bisa, udah tinggal dikaliin Kali 3, aja. kali 5 ya. Gitu. Oh iya. Oke, Nggak berubah Bu. Nggak berubah Bu, yang berubah itu cuma Satria Baja Hitam. Enggak, maksudnya kalau pakai ini. Tanya dong, Chef. Iya Bu. Iya, saya kalau bikin cake ada hiasan pisang yang di atasnya tuh pas di baking pisangnya
tenggelam ke bawah itu kenapa ya, Chef? Nggak bisa berenang pisangnya, Bu. Bisa berenang pisangnya, Bu. Harus ajarin berenang dulu. Kenapa tuh, Chef, biasa? Terlalu berat. Pisangnya? Potongannya kegedean, ketebelan. Salah satunya itu, potongannya Iya, ketebelan. berarti ketebelan. Iya, potongannya ketebelan. Potongan. Sudah banget. Atau Potongan. karena nggak bisa dibakar dulu setengah jadi itu nggak bisa ya? Tergantung kuehnya apa dulu. Kalau brownies masih bisa dibakar dulu setengah. Tapi kalau ada kan kue yang nggak bisa Kalau kayak banana cake gitu, Chef, banana cake. iya tinggal kalau banana cake sih nggak apa-apa di setengah Bisa, matangin dulu terus Taruhin pisangnya, taruhin atasnya. baru bakar Oh, lagi. dia nggak turun nanti, Chef, ya kalau dibuka setengah matang ya? Enggak, kalau spons iya turun. Kalau spons cake, kalau banana cake enggak. Banana cake itu dia kan kayak cake apa sih, marble gitu. Chef Sarah mau nanya, Chef Sarah. Iya, Bu. Makasih ya, Chef. Wah, Sama-sama. itu perlu ditimbang nggak? Atau misalkan ukuran yang sedang kan ada telur kan beda-beda tuh ukurannya tuh, Chef. Perlu Enggak, ditimbang. kalau yang ini sih saya enggak, jadi udah 2 butir telur aja. Makasih, Chef. Ya. Nah, ini udah nih, langsung kita masukkan margarin cairnya. Yang tadi sudah dilelehkan. Chef, maaf mau tanya. Itu halo, Chef. Ya. Itu tepungnya diayak nggak, Chef? Ini dicampurin boleh sambil diayak boleh. Emang harus diayak sih sebenarnya, Bu. Tapi contohnya enggak. Nanti dia kan kadang ini udah diayak sebelumnya. Kalau saya tadi tepungnya udah diayak sebelumnya. Terus ini tadi dimasukin baking powder, baking sodanya, ini tinggal diaduk-aduk begini aja dulu. Oh gitu. Soalnya kan kalau baking powder itu suka bergelindir ya. Maksudnya kalau ngumpul gitu ya. Ada kasar-kasarnya ya, Bu ya. Ya, kalau tepungnya sebenarnya sebelumnya udah diayak dulu sebelum ditaruh di sini, terus dimasukin baking soda, baking powdernya tinggal dicampurin aja. Nah, ini udah margarinnya tadi udah masuk, kita campurin bahan kering. Chef, mau tanya, itu Ya. margarin cairnya diganti minyak bisa nggak? Margarin cairnya diganti minyak boleh. Berapa? Sama. Segitu 60. Pengaruhnya apa, Chef? Cuman beda rasanya aja nanti sama wanginya. Kalau margarin kan berasa margarinnya asin-asin Asin-asin. gitu. Chef, nanya lagi dong. Berapa? Gak ada jeda ini. Sebentar ya, Bu. Tadi yang margarin belum selesai. Coba ini tadi yang satu-satu nih suaranya rame banget. Yang minyaknya berapa sendok? Minyaknya 60 gram, Bu. Oh, Digramin aja, iya. Kalau resepnya digramin aja. Kemarin dengan mili ya, Bu ya? Soalnya takutnya teksturnya berubah kalau misalnya di resepnya kita pakainya gramasi, terus pakainya sendok gitu kan. Kalau misalnya baking soda, baking powder kan kecil tuh nggak apa-apa. Chef, untuk margarin cairnya itu hangat-hangat atau masih panas atau gimana ya? Masih enggak sih, tadi anget-anget aja nggak apa-apa langsung dimasukin. Ini nggak pakai vanili ya, Chef ya? Enggak. Ya, Kalau Ibu suka pakai vanili boleh ditambahin vanili lagi, cuman kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Iya, Chef. Oke. Ibu, sekedar informasi aja. Kemarin, jadi di grup AM Food Creator yang di Telegram itu, kita setiap hari Senin jam 1 siang, itu ada konsultasi baking via Telegram ya, Chef ya? Iya. Nah, Senin yang lalu kita baru bahas soal food costing. Jadi kalau ibu yang udah serius mau bergerak di bidang UKM, atau di bidang udah mau jualan gitu ya, itu baiknya memang mempertimbangkan mengenai ukuran. Gitu, soalnya misalnya ibu semuanya pakai gram, itu harus pakai gram semua ya, Chef ya. Jadi nggak bisa ada satu pakai kilo, satu pakai mili, pakai apa. Terus kalau Ibu emang udah niat pengen jualan ya emang harus beli timbangan, harus Investasi punya lah. timbangan, iya. Tuh kan Minimal sekarang ya. timbangan juga di online banyak yang cuma 100.000, Iya. yang kayak gitu. Pelan-pelan. Timbangannya yang timbangan per 1 gram ya, jangan yang per 5 gram. Kalau Iya. per 5 gram kan nanti Susah nanti ngitungnya. susah mau kita nimbang yang cuma 2 gram, 3 gram gitu. Gitu. Itu pengaruh ke costing, Bu, ke biayanya, Bu. Oke, Chef, udah, Chef. Udah, ini udah. Terus jadi ini pisangnya kita susun di atas adonan browniesnya. Oke, kameranya coba aku kesini dulu. Mungkin ibu-ibu masih pakai timbangan yang ini kayaknya Mas Jul yang begini tuh. Oh, yang buat tepung-tepung dulu ya. Cuman kan zaman sekarang udah banyak juga timbangan digital yang murah, mungkin bisalah diinvest Invest benar untuk timbangan. Oke, Udah dia
bisa tahan lama kok gitu. Asal aja buat timbang badan. Jangan. Halo Chef, mau tanya. Ya. Iya. Brownies-nya belum di bake ya? Enggak, belum. Jadi kita bakarnya sama-sama. Oh, dibakarnya sama-sama sama? Iya, sama banana cake-nya. Oke. Terima kasih, Chef. Iya. Sama-sama. Ini kalau misalnya Ibu mau cetak di loyang muffin, di cup muffin juga bisa ya, Bu. Jadi bawahnya brownies dulu, terus atasnya adonan banana cake atau yang aluminium foil gitu juga bisa, Mas Jul. Ini tergantung Ibu mau jualnya kalau mau utuh loyangan atau mau pakai gini-gini satuan. Nih kayak snack box misalnya kan di bawahnya setengah dulu nih adonan brownies, ditaruhin pisangnya tengahnya, terus atasnya adonan banana cake-nya. Itu juga bisa. Oh iya. Nanti kalau ditambah sama kacang mete atau boleh browniesnya boleh. Boleh ya. Kacang almond slice juga boleh. Boleh ya. Iya, boleh. Jangan merusak rasa ya. Tidak. Rasa ya. Nanti kalau jadi siapa kirimin ya, Bu? Iya, siap. Chef mau tanya, Chef. Itu pisangnya nggak tenggelam, Chef? Kalau misalnya kita tindih, nantinya. Oh, ini kan memang nanti habis ini mau kita tutup, Bu. Dipakai cake lagi, Bu. Jadi sabar nih, kita perhatikan dulu sampai selesai. Kalau ini memang sengaja kita tenggelamkan, Bu. Tenggelamkan saja pisangnya. Ini ada pesanan dari Bu Susi soalnya, tenggelamkan aja. Itu jadi nggak masalah ya kalau misalkan pisangnya itu masuk ke browniesnya ya? Gak apa-apa, iya. Ini kayaknya Chef Sarah. Harga jualnya berapa, Chef? Langsung lo garcep. Gercep ya, udah pengen jualan, udah pengen dagang. Ya namanya mama, Chef. Biar nggak salah, kadang suka kemahalan gitu, Chef. Jadi harga itu berapa ya, Chef ya? Nah, coba, nggak apa-apa Chef sambil jalan kali ya. Iya, sambil mikir dulu. Ya ini sih palingan di apa tuh namanya? Ini bahannya kurang lebih 30 ribuan lah. Bahan sekitar 30.000. 30.000. Tapi belum termasuk kemasan ya, Chef ya? Belum. Hanya bahan saja. Hanya bahan saja. Udah HPP semua, Chef. Kenapa? Udah HPP semuanya. Iya kan brownies kita cuma 12.000. Iya, brownies cuma 12 ribuan. Terus ini kan yang bahan banana cake-nya kan sedikit-sedikit kan itu. Cuman berapa gram aja. Jadi 30 sampai 35.000 bisa dijual kurang lebih 60.000 sampai 70.000 mahal ya sih? Enggak Chef kayaknya. 70.000 nggak mahal kan? Standar, Chef. Iya 70.000-an. Soalnya brownies kita urce. Chef aku jual. Mahal ilmunya, Chef. Iya, kan kalau harga jual itu tergantung dari satu daerah ya, Chef ya. Kita jualnya di mana, kedua memang bagaimana kita membungkus kemasan si produknya. Gitu. Nah, ini emang sengaja kita tenggelamkan. Mari kita tenggelamkan. Sisa ininya karamelnya nggak dipakai lagi. Dipakai, itu bisa disimpan, Bu. Tenang, jangan sedih, jangan khawatir, jangan mudah gulana. Tenang aja, di sini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Di dapur itu semua bisa diulang. Nah, ini bisa kita dari sini berarti kelihatan. Emang mau kita tutup. Ini rasanya endes banget, Bu. Dan enaknya kalau Ibu pakai premix dari Han, kayak Han brownies gini, itu rasanya nggak akan berubah, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Udah standar ya? Standar, nggak usah khawatir kalau ada konsumen yang bilang, kok Bu, browniesnya sekarang beda rasanya gitu ya. Mungkin lupa masukin Chef, gula, gitu ya. Nah kalau ini udah standar. Salah nimbang misalnya salah gitu nimbang, ya. Salah selesai gitu. Ini contohnya nih, ada pertanyaan dari Ibu Windy. Chef, kalau bikin banyak kan bahannya tinggal dikali. Berarti kalau telurnya di resep ada 2, jadi aku kali misalnya telurnya jadi 4, itu pengaruh sama tekstur atau enggak? Enggak. Emang udah harus begitu ya? Iya, emang udah kayak gitu. Terus kalau pakai mixer ya udah, yang penting dia ngaduknya jangan lama-lama. Kalau misalnya terlalu lama kan dia terlalu mengembang juga tuh si telurnya gitu. Kalau ini kan banana cake memang dia cake yang tanpa proses lama-lama mixernya dan tidak butuh pengembangan yang kayak sponge cake gitu loh. Ini ada pisang 1, terus kita belah aja, belah 2. Oke. Terus dibagi 4 atau 5, tergantung. Emang tipis panjang ya, Chef ya?
Oke. Kemarin saya juga kayaknya agak ketebelan, makanya dia tenggelam. Jadi kalau terlalu berat ya efeknya paling tenggelam, nggak kelihatan. Baiknya memang tipis-tipis atau kalau mau bakarnya bisa nunggu setengah matang dulu gitu ya. Harusnya sih bisa jadi 5 atau 6. Setipis mungkin. Iya, karena kan dia cuma buat dekorasi aja kan. Iya, sebenarnya Cuman dia ya buat itu apa namanya, resikonya dia gampang patah begitu kita susun. Iya. Pisangnya udah dipotong dimasukin lagi ke dalam apa namanya? Karamel. Kenapa dimasukin lagi ke dalam karamel? Supaya nanti warnanya cantik si pisangnya, ada karamel-karamelnya. Kalau polosan doang, biasanya kayak pisang kering gitu loh. Iya, kuning-kuning nggak jelas gitu. Ya. Jadi nggak berkaramelisasi. Iya. Ini apa nadanya sama dengan nada kuenya ya. Oke. Nah ini kita celupin dulu karamelnya. Jadi karamel ini bisa disimpan, besok mau bikin lagi nggak usah bikin karamelnya, tinggal masukin pisangnya aja. Bisa disimpan lah si karamelnya. Ini susunya sesuai selera aja nih Bu. Iya benar. Di zigzag diapain ya? Tetap itu kalau air itu Chef Sarah kalau disimpan di kulkas Chef Sarah karamelnya. Kenapa? Tetap cair atau dia agak beku kalau di kulkas? Agak beku. Palingan di ini aja dipanasin dulu Bu. Oh dipanasin. Ya dipanasin atau di microwave. Ya, makasih, Chef. Ya, Mama. Ya. Chef, dari Bu Siva, itu kan banana cake-nya pakai baking soda sama baking powder. Kalau semisal cuma pakai salah satu, bakal pengaruh teksturnya nggak? Iya, pengaruh. Beda. Pengaruh ya? Maksudnya paling ngembangnya nggak setinggi. Sebaik dengan resep menggunakan keduanya? Oke. Itu ya, Bu Siva ya. Chef, mau tanya nih, Chef. Ya. Kita kan kalau suka bikin kue itu kadang tingginya itu suka nggak rata, kenapa tuh penyebabnya Chef kalau pas sudah matangnya? Kue apa tuh Bu? Kayak misalkan kita brownies kukus nih, misalkan kita bikin, nah perasaan kita tuh udah ngasih di loyangnya tuh udah rata gitu ya, udah bagus, tapi pas ketika matang terus ratanya tingginya itu nggak sama, gimana tuh Chef? Apa penyebabnya Chef? Miring ya Bu ya? Oh miring. Biasanya miring sih kalau kukus gitu. Oh gitu. Tapi kalau brownies kukus memang lebih riskan jadinya miring sih. Karena? Karena kan kita pas naro kan kita juga nggak tahu ya itu adonannya pas kita taruh tuh dia lapisannya rata apa enggak gitu. Kalau yang dibakar sih dia lebih stabil. Oh begitu, iya. Itu kalau misalkan dibakar pakai oven nangkring bisa kan ya Chef? Yang satu api saja? Bisa, ini dibakar ya, ini langsung dibakar kurang lebih 180 derajat Celcius, api atas bawah. Mana sih? Tapi kalau tadi ini adonannya memang sepenuh ini, tapi dia nggak beleber ya Bun. Oh ini sih jual harga 80.000 juga puas banget. Gede itu Bu jadinya Bu. Terus apa tuh tadi saya mau ngomong apa lupa. Nah ini kan karamel, ini yang karamel kemarin nih masih bisa disimpan. Ini nggak saya taruh ke kulkas, jadinya dia masih cair kayak gini. Ruang aja gitu. Kalau lebih ya udah tinggal disimpan aja. Chef. Ya. Kalau pakai oven nangkring itu berapa jam, Chef? Ya ini kurang lebih waktu pembakarannya minimal 40 menit. Minimal. Kasih Chef. Minimal 40 menit. Dia memang agak lama. Dan kalau udah 40 menit, misalnya boleh ditusuk aja masih basah atau udah kering. Ya, kalau pakai loyang 20x20 bisa nggak untuk gramasi resep yang sama? 20 kali 20. Kebanyakan. Gedean loyangnya? Iya. Gimana sih? Kekecilan. Loyang 20. Maksudnya? Di kotak kalau dikukus berapa lama Chef Sarah? Kalau dikukus yang ini saya resepnya bakar Bu, belum pernah dikukus. Bakar. Oke. Ya gitu. Jadi belum pernah nyoba dikukus sih. Kalau dikukus takutnya dia lebih basah sih banananya. Soalnya kan tengahnya ada karamelnya. Nah kalau karamelnya dikukus, dia malah mencair kan, kena air. Gitu. Oke. Chef, karamel itu kalau disimpan di luar kulkas di suhu ruang awet sampai berapa hari? Awet bisa 3 hari sampai 4 harian. Terima kasih Chef. Di wrapping aja Bun. Tutup rapat gitu ya. Ya. Ditulisin garam Bu. Biar nggak ada semut. Biar nggak disemutin. Halo. Chef. Ya. Nah, udah mateng nih, udah keluar dari oven.
kelihatan banget ya di kamera ya. Nah, tuh. Ini pisangnya tuh. Tebel banget, Bu. Ini ya kompor di berapa menit itu saya. Boleh kita belah aja kali ya, kita Kalau ngeliat itu, si pisangnya. ada yang nanya gimana tadi? Saya kan punya ovennya yang biasa. Itu kira-kira berapa menit kalau dibakar itu? Pokoknya bakar minimal 40 menit. Nanti tinggal Ibu keluarin aja kalau udah standar yang 40 menit, boleh ditusuk. Kalau misalnya masih basah, dimasukin lagi aja, ditambah lagi 5 menit dulu, nanti keluarin coba lagi tambah 5 menit dulu. Oh, itu Saya artinya di 50 sampai 60 menitan lah. Boleh ya kayak gitu ya. Itu ada yang nanya, kalau manggang kenapa kalau sudah diangkat kadang kempes? Kue apa nih? Kalau yang ini sih enggak. Ini nggak akan kempes. Paling cuma sedikit aja, dia kan tadinya mumbung gini, terus Iya, dia akan sedikit lurus. sedikit nyusut. Ibu bisa lihat di layar kaca Ibu masing-masing ya, layar kaca. Tuh, Bu, cantik ya, Bu. Nah, ini tinggal ditaruh di loyang brownies, terus dibikin oleh-oleh. Ini juga cocok nih kan, brownies yang di tempat oleh-oleh kan biasanya cuma brownies Cuma aja brownies gitu, doang. atau banana cake aja. Nah, Iya. ini di mix brownies campur banana cake. Ikannya tuh, Bu. dong. Iya. Kalau pakai oven tangkring berapa lama ya panggangnya? Udah tadi 40 menit. Nanti bisa ditambah lagi aja, menyesuaikan. Ditusuk ya Bu, pakai tusuk sate. Udah kering atau belum? Ya, yang penting ovennya yang nangkring jangan Ibu ya. Kalau ibu yang nangkring, ibu yang gosong nanti. Nah, ini warnanya kan kecoklatan ya Bu ya, nggak putih gitu banana cake-nya. Karena ini ngaruh juga si palm sugar. Iya. Dari palm sugar kalau Ibu pakai gula putih dong warnanya nggak akan kayak gini. Kita coba potong ya Bu, lapisannya kayak gimana. Nah, ini banananya dia masih di tengah tuh, nggak turun ke dalam brownies. Kelihatan nggak sih? Nih, tuh, ini pisangnya nih masih di atas browniesnya Nggak Bu. tenggelam, dia udah kursus. Udah kursus renang. Kalau offline bisa icip-icip, iya. Kalau sekarang saya wakilin aja ya Bu, Boleh. icip-icipnya ya. Nanti saya ceritain hasilnya. Saya hasilnya bisa dicip-icip nggak gitu. Nih. Nah, bisa saya ngicip-icip sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba dong Mbak Novita, biar bikin mupeng. Ini kayak brownies oleh-oleh di Bandung ya, Chef ya? Ini pisangnya juga kerasa. Jadi berlayer gitu loh. Ini bawahnya. Nah, ini memang manis sih kan, brownies kita sendiri manis, terus karamelnya manis, tapi adonan si banana cake-nya memang gulanya udah dikurangin supaya nggak imbang terlalu Ibu, manis. ini rasanya Lembut ya, rasanya lebih kawin banget. lebih soft ya, karena kan di tengahnya ada karamel-karamelnya tadi. Dan ini kalaupun misalnya ini kan dibakar ya, tapi nggak ngerasa kayak dibakar. Iya, jadi Lembut. nggak kering gitu. Nggak kering. Nggak kayak Makanya- dompet akhir bulan. Makanya kalau dikukus takutnya dia makin basah. basah, lembek banget. Ini udah cukup kok Bu, dibakar seperti ini pas banget nih. Ini pas banget. Sarah mau nanya dong. Ya. Chef, kalau misalkan pakai yang tadi kayak di aluminium foil itu yang apa yang kotak kecil-kecil itu tadi Chef, itu Iya. loyang, disusun di loyang. Disusun di loyang, kalau enggak nanti ibu nge-ovennya satu-satu, nariknya kan PR. Tangannya Ibu kemana? Kalau ada yang praktis Bun, bisa disusun di loyang begini, mending ibu susun di loyang. Nih, Itu bisa udah dikasih banyak. air ya Chef? Hah? Bisa dikasih air, nggak usah Gak dikasih usah, air. emang kita mau bikin cheesecake. Oh iya. Biasa aja ya, nggak perlu dioles juga ya. Gak usah, kan dia di sini. Udah, bakarnya tuh sebenarnya ini cuma buat media ngangkat masukin doang. Iya, biar lebih praktis supaya ibu nggak satu-satu gitu masukinnya. Ya. Iya, mempersingkat waktu kerja. Kata Bu Murni, kayak chefnya juga manis. Hoax Bu, fitnah Bu. Fitnah. Aslinya nggak manis kayak gini. Enggak. Ini Terus cuma kayak apa? kamera aja. Lepeh lagi. Saya mau tanya, itu setelah dingin baru dikeluarin dari loyang ya, Chef? Atau Iya sama masih dong, panas? kalau enggak dia hancur, buyar, karena kan masih panas. Oh begitu. Oke, Chef, Panas. makasih. Ayo apa lagi? Chef, itu apinya tadi panggangnya itu pakai api atas, pakai api atas bawah atau api bawah terus api atas gitu. Atas bawah, Bun. Ini 180. Jadi dari awal pakai atas bawah ya, Chef? 40. Atas bawah ya. Api atas bawah. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya, Chef. Kalau Iya. masukkan ke oven itu nunggu panas atau dari awal gimana?
gimana? Iya dong Bu, kalau bikin cake itu mendingan nunggu panas. Jadi Ibu tipsnya kalau mau bikin kue, nyalakan dulu ovennya. Jadi panasin dulu ovennya. Jadi begitu kue. Berapa menit? Berapa menit apanya Bu? Manasinnya. Itu manasin ovennya. Iya tergantung oven Ibu. Oven Ibu oven tangkring atau udah oven yang listrik atau oven yang gas? Oven listrik. Ya, kalau listrik kan biasanya kita nyalahin dulu terus ditunggu sesuai suhunya. Nanti kalau udah panas ya udah bisa dimasukin aja gitu. Sampai suhunya naik. Sampai suhunya naik aja. Biasanya kan kalau listrik kalau suhunya udah panas lampunya tuh nyala. Gitu. Ada tandanya. Ya. Jadi sebenarnya manasin oven itu benar-benar sampai panas yang dibutuhin, suhu yang dibutuhin ya. Iya, gitu. Jadi kalau mau bikin sesuatu, bikin kue yang di oven, ya memang di oven atau di kukus kita harus siapin tuh yang pertama nyalahin ovennya dulu atau nyalahin kukusannya dulu. Nah, sampai adonannya tuh jadinya tunggu gitu. Kalau tadi Sarah bilang suhunya 180, berarti masukin dalam kondisi 180. Iya, pas kan? sudah 180 gitu. Siap. Karena bisa rusak kalau misalnya kita baru nyalahin terus dimasukin. Waduh. Terus ya itu mah bisa lebih dari 40 menit Iya. kan ada makan waktu Karena nunggu panasnya manasin dulu. ovennya. Iya. Kalau di tempat aluminium foil itu dapat berapa piece Chef dengan resep yang tadi? Kalau yang aluminium cup itu ya kurang lebih bisa 13, 14. 25-an. 25 banyak ya? Oke. Kalau sudah jadi expired berapa hari Chef ini Chef? Kalau di kulkas sih bisa seminggu. Kalau di kulkas bisa 1 minggu. Kalau seminggu di kulkas. Kalau di suhu ruang? Kalau di suhu ruang biasanya sehari juga udah nggak tahan. Habis. Tergantung ada anak apa enggak. Dilahap. Oke, nah itu ada itu informasi tuh dari Bu Afrina. Kalau oven sekitar 10-15 menit. Mau live atau tangkring bisa dicoba ya. Oke, ya kita balik lagi ke resep. Oke. Selanjutnya kita bikin resep crackling shoe. Kayaknya tadi ngomongnya susah banget. Crackling shoe. Shoe itu bahasa Prancis. Franc. Sus Bu, sus bahasa Indonesia mah teh sus. Tapi tulisannya kan shoe. Pas masuk ke Indonesia, orang Indonesia belibet lidahnya. Jadi sus. Indonesia mah kan udah biasa memudahkan. Iya, padahal mah shoe. Ya kayak dulu aja tuh ada istilah, saya pernah dengar gretan nggak? Gretan. Oh ya Bu ya, gretan ya Bu ya. Apa tuh? Tahu nggak Bu gretan? Korek api betul ya? Oh iya. Tapi gretan itu bahasa Belanda yang sebenarnya aslinya adalah sakerhetan. Iya benar, tulisannya coba cek di gretan gitu namanya sakerhetan. Tapi kata orang Indonesia langsung gretan. Oh, beli gretan gitu. Biar simple gitu ya. Crackling itu lapisan atasnya. Crackling shoe. Jadi sus yang ada cracklinnya. Kayak gimana? Kayak bangun tidur tuh ada cracklinnya. Itu crack yang lain tuh. Jorok nih. Chefnya diganti apa chefnya ya? Oke. Nah ini kita ada bahan shoe, ada bahan crackling, ada bahan filling. Yang pertama kita buat bahan cracklinnya terlebih dahulu karena harus didinginin. Oh malah bukan suhunya ya? Jangan lihat resepnya berarti, lihat urutannya berdasarkan yang disampaikan sekarang. Tapi lihat bahan crackling, ada butter 90 gram. Nih butter. Chef, Chef. Berarti yang resep pertama tadi sama sekali nggak pakai mixer ya dari kita ya? Iya. Wih, dahsyat. Irit listrik lah. Irit. Tapi kompornya, ovennya ini listrik. Listrik juga ya. Nah ini ada Hanfestaising sugar. Ada yang udah pernah pakai belum Hanfestaising sugar? Atau malah ada yang baru tahu? Gula halus ya Chef ya? Baru tahu. Oh bukan yang tadi. Oh baru tahu. Baru tahu. Nah ini. Oh sudah tahu. Alhamdulillah. Nah ini Hanfestaising sugar ini halus banget ya Bun ya? Ya halus. Terus ya warnanya juga putih. Terus dia di sini tanpa. Jadi tanpa proses diayak lagi. Oke. Karena di sini udah ada bahan anti gumpalnya. Nah ini bisa langsung kita masukin gula halusnya. Kemudian di sini langsung ada tepung terigunya yang protein sedang. Harus protein sedang atau bisa yang lain? Kalau yang ini protein sedang. Harus ya. Chef, mungkin buat informasi aja nih bedanya protein sedang, tinggi sama rendah apa sih Chef? Kadar ininya, namanya kalau misalnya yang tinggi itu di atas 11. Oke.
Kalau di kemasannya tuh ada tepungnya kadar tepungnya gitu. Kadar proteinnya tuh yang 11%, di atas 11% kalau yang protein tinggi. Kalau yang protein rendah itu yang 9 sampai 10 kayak gitu. Nah, kalau yang tinggi itu fungsinya biasanya untuk roti karena kan kita butuh ada glutennya karena kan tinggi gitu. Kalau yang cake biasanya rendah atau sedang atau yang tepung serbaguna. Oke. Nah, kalau ada yang nanyain untuk hand icing sugar, pengen tahu, coba cek di TikTok dan toko bahan kue terdekat. Ya, itu dia gula halus ya, Chef ya, dari Han, dan memang sangat halus. Jadi bukan kayak gula tepung ya, Chef ya? Iya, buat cookies cocok, buat cookies yang atasnya ada hiasan royal icing-nya tuh, itu juga bisa. Kayak yang biasa kita beli waktu zaman SD. Iya, ada kayak gambar-gambarnya gitu, karakter-karakter gitu, cookies karakter. Atau bikin yang itu, Chef. Atau makarun juga bisa. Yang kayak jengkol itu ya, makarun ya? Ih, kok jengkol sih? Ya, bentuknya bulat-bulat gitu. Udah cantik-cantik loh orang itu bikinnya dibilang kayak jengkol. Jangan kita orang Indonesia. Oke. Nah, ini tinggal diberi warna sesuai selera. Tinggal dibagi 3 atau dibagi 2 atau misalnya pengen satu warna aja boleh. Ini pokoknya dasarnya kayak gini, warna putih. Kalau mau bikinnya coklat tinggal dikasih cocoa powder. Iya. Iya, Bu. Kenapa adonannya itu dibejek ya, Chef? Nggak di mixer? Karena ini cuma diaduk pakai tangan gini juga bisa, Bu. Jadi nggak usah pakai mixer. Oh gitu. Iya. Pakai mixer boleh, pakai mixer boleh, cuman maksudnya ini tadi butternya udah lembek. Jadi kalau pakai mixer takutnya dia terlalu banyak proses pengadukan karena butternya udah lembek. Jadi lebih baik ya pakai tangan gini aja karena pakai tangan gini aja juga udah cukup tercampur rata. Tujuannya hanya boleh tanya, Chef? Boleh. Itu butternya boleh Wisman atau yang lain? Kenapa? Merek butternya. Oh, mereknya boleh pakai apa aja atau pakai apa ya? Gak apa-apa. Cuman Wisman takutnya dia wanginya terlalu strong ya. Oh gitu. Jadi pakainya yang unsalted. Anchor sih kalau saya pakainya. Yang Anchor. Ya saat ini sih Sarah pakainya itu ya. Tapi nggak diwajibkan, Bu, karena kita nggak jualan itu. Yang wajib itu hand brownies tadi. Hand brownies sama hand icing sugar. Tuh kayak Bu Erni, saya biasa gunakan icing sugar untuk buatan hiasan kue. Itu juga bisa. Nah, ini saya mau bikin warna merah. Nanti tergantung aja, bisa tinggal kasih pewarna ya. Warnanya yang apa? Water base atau oil base? Water base. Ini dicampur sama oil base juga boleh. Pakai yang coklat. Karena kan dia ada butternya juga. Warna, kalau misalnya dikasih warna ini kebanyakan tinggal dibagi-bagi aja misalnya. Oh, kalau kepekatannya maksudnya gitu ya? Enggak, ini tinggal misalnya saya dari satu resep ini pengen dibagi 4 warna ya tinggal ditimbang aja, bagi 4. Lagi aja. Ini Chef Sarah pakai 2 jenis pewarna ya, Bun ya. Ada yang water base dan juga yang oil base. Pakainya mereknya coklat. Supaya warna merahnya tuh merah tuanya dapet gitu. Karena dia pakai butter ada minyaknya berarti. Makanya harus pakai yang oil base juga. Nah, ini tuh. Kalau mau cepet ya boleh pakai mixer. Jualan mulu nih, kasih diskon nggak? Diskonnya ada di toko-toko terdekat ya, Bun? Iya, Bun. Kalau pewarnanya merek yang lain boleh? Misalnya kupu-kupu gitu? Boleh. Oh, nggak masalah ya. Tadi juga pakai kupu-kupu dicampur. Kalau yang oil base nggak punya merek, pakai kolata. Kalau yang kupu-kupu itu tadi warna merahnya tuh dia kurang nyala, Bu. Makanya saya tambahin kolata Choco Art dan cherry red. Kalau butuh warna merahnya pakai yang kupu-kupu itu harus banyak banget karena dia kan cair ya. Kalau yang merahnya itu yang bagus. Kalau yang air, yang trans super red sih dia lumayan sih daripada yang kupu-kupu itu kalau mau ngincer yang warna merah. Oke, makasih Chef. Ya. Makanya ini saya pakai Choco Art cherry red juga supaya dia warnanya tuh keluar. Merahnya terus harus banyak sih ini tuh. Kalau boleh sambil nanya lagi. Kenapa? Kalau base-nya air apa enggak misah nanti warnanya? Enggak. Hasilnya? Enggak, ini kayak gini juga enggak pecah nih, enggak misah.
Tapi kalau punya cokoat, lebih baik juga pakai cokoat. Namanya. Cokoat ini bisa untuk coklat juga. Ini pewarna untuk apa? Khusus untuk yang oil base, bu kayak coklat, warna yang coklat pakai ini. Khusus Kolata, dari Kolata. Iya, dari Kolata. Iya, ini dari Kolata, tapi nggak harus Kolata. Maksudnya kalau dengan bahan-bahan berminyak lainnya bisa juga dicampur. Sebaiknya yang itu ya, yang oil ya, oil base ya. Enggak sih, bisa dua-duanya bisa, yang oil bisa, yang ini cuman kalau yang ini warnanya bagus untuk mengeluarkan warna yang merah pekat gitu. Untuk dapat warna-warna yang lebih terang bisa pakai ini. Warna yang Iya. Chef, kalau pakai kayak buah naga gitu pewarnanya bisa nggak merahnya? buah naga saya belum pernah nyoba sih Bu, cuman harusnya sih merahnya bagus ya, merahnya ungu. Cuman takutnya dia basah kan, lebih basah karena berair. Berair ya, oh iya. Makasih saya. Ya. Sama. Saya di sini kalau bilang belum pernah nyoba ya bilang aja gitu, takutnya iya bagus, kata Chef Sarah bagus gitu ya. Dia belum pernah Ini nyoba. sama dengan sus Jepang nggak sih? Sus Jepang, belum pernah ke Jepang. Bener sama. Sama ya, Chef Sarah suka begitu. Nah ini kita punya kertas roti atau plastik juga boleh. Nih kita taruh dulu di sini. Kemudian ini untuk ditaruh tuh buat diapain kan? Mau digulung. Mau digulung. Oh kok digulung sih? Di roll. Bersimpan kan? Iya, tapi di roll dulu. Oke. Nah ini kita punya rolling pin. Ini kita ratain dulu. Ya. Sampai tipis. Chef, bedanya sus dengan eclair apa sih? Cuman beda bentuk doang. Itu juga sebenarnya. Bahannya lah sama, bahan dasarnya sama. Jadi kalau mau buat eclair pakai crackling juga ya boleh. Sama aja kayak donat sama bomboloni. Sama donat, bomboloni sama long john. Long john itu juga bahannya sama, cuma beda bentuk aja. Iya. Ya? Jadi eclair. Jadi beda bentuk, penamaannya juga beda gitu. Orang bule ya suka-suka begitu ya. Iya benar. Kan yang bikin orang bule. Adonannya mah sama. Iya. Ya kayak lontong aja Bu, kalau diisi namanya lontong. Kalau pakai kuah jadi lontong sayur. Gitu. Ada yang buras, kan ada yang ketupat. Padahal sama-sama beras kan. Ya. Itu bahasa apa sih? Nah ini tinggal di roll gini. Ini jangan tebel-tebel ya Bu. Kalau ketebelan dia nanti berat, susah ngembangnya adonan susnya. Tipisnya itu berapa mili? Itu berapa mili ketebalan Chef? Kurang lebih 2,5 sampai 3 lah. 3 paling tebel. Chef, kalau pewarnanya pakai sirup marjan merah bisa nggak Chef? Sirup marjan merah manis banget kali Bu. Mending pakai pewarna makanan aja deh. Netral. Ada airnya nggak bagus. Becek nanti dia makin lembek si cracklinnya Bun. Kalau misalnya pertanyaannya bisa apa enggak, bisa aja, tapi hasilnya mungkin nggak akan seperti yang kita demoin sekarang gitu ya. Ini kan dia teksturnya masih nggak terlalu lembek nih, enak nih di Kalau gilingan bawang bisa nggak? Hah? Gilingan kue bawang. Gilingan kue bawang, terus Bisa, nanti naruhnya gimana? Mendingan pakai gini aja Bu, mendingan di roll gini aja. Ya Chef, makasih Chef. Iya. Nah ini kalau punya plastik, kalau punya gini. Terus ini bisa di stok juga nih Mas Jo. Misalnya kita udah bikin kayak gini, di stok. Simpan ya. Simpan, nanti mau dipakai tinggal butuh dipakainya berapa banyak. Sisanya disimpan lagi. Itu di apa? Di freezer atau di? Di freezer, di freezer. freezer. Oke. Terus ini kita simpan di dalam freezer. Nah, ini kita simpan di dalam freezer, nggak muat freezernya yang itu. Muat ya. Nah. Kurang gede luasnya. Oke. Sip. Dah, selanjutnya itu kita biarkan dia di dalam freezer. Iya. Dan warnanya sebenarnya tadi Chef Sarah bikin kan cuma satu warna merah. Ya, tapi kalau misalnya nanti mau bikin macam-macam warna kayak kita hasil jadinya nanti, itu silakan. Tinggal diganti warnanya aja. Soalnya kalau kita semua demoin 4 warna, beneran juga. sampai jam 4 sore. Oke. Udah tuh ya, bahan crackle ini tadi udah sip. Di freezer berapa lama, Chef? Di freezer, kalau misalnya freezernya bagus, bisa 1 jam aja. Atau 30 menitan. Tapi kalau freezernya buka tutup, terus penuh, freezer yang biasa tuh, itu bisa lebih lama. Tapi kalau punya freezer box yang, apa tuh? Yang chest kayak, freezer? Iya, itu bisa. Cepet ya? Lebih cepet. Tapi kalau misalnya Ibu bikinnya memang udah ketahuan usahanya ini, bisa disimpan, bikinnya kapan-kapan ya sebenarnya ya. Bikin sekarang buat minggu depan gitu. Iya. Aman. Terus ini kita mau bikin susnya. Mana tadi resepnya? Iya. Aku selamatkan. Diumpet-umpetin dong.
Nah ini kalau kerakelinnya udah tadi biarin aja di dalam freezer. Lanjutnya kita mau bikin bahan susnya. Udah pada hatam kali ini ibu-ibu bikin sus ya. Ada yang udah sering Bu bikin sus Bu? Atau malah ada yang belum pernah sama sekali? Saya belum pernah. Sering. Oh sering. Saya belum pernah. Belum pernah. Yang belum pernah, takut kita lihat sama-sama nih cara bikin sus nih. Sebenarnya nih kue yang gampang-gampang susah karena dia. Iya. Ya Bu ya, ini gampang-gampang susah sebenarnya resepnya gampang, cuman kalau misalnya kurang benar prosesnya nanti akan gampang rusak. Nah ini air, terus ada butter atau margarin. Butter atau margarin ini kita masukkan. Terus ada garam supaya rasanya makin gurih, terus ada juga gula pasir. Ini kita masak sampai mendidih. Boleh dilihatin aja. Telurnya tetap ditimbang ya? Telurnya di sini iya harus ditimbang. Kurang lebih 4 pieces telurnya. Terus terigunya di sini saya pakainya protein tinggi ya buat sus. Tidak sama yang tadi ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita pakai yang protein sedang. Saya mau tanya lagi, Sep. Bedaan butter sama margarin apa ya, Sep? Lemaknya Bu, lemak nabati sama lemak hewani ya. Kalau nabati itu kan yang margarin itu dari tumbuhan, sawit, kayak gitu. Kalau yang hewani itu butter, dia dari susu. Susu itu hewani, susu sapi. Kalau kue sus ini bisa margarin, bisa juga butter ya, Chef ya? Bisa margarin, bisa juga butter gitu. Oke. Beda di lemak ya, Bu. Terus kalau margarin itu dia teksturnya lebih kokoh, jadi walaupun disimpan di suhu ruang nggak gampang meleleh. Kalau yang butter dia lebih cepet cair kalau agak panas sedikit. Jadi penyimpanannya itu harus di dalam chiller atau di dalam freezer kalau butter. Berarti kalau kue sus ini dia lebih bagus margarin ya, Chef? Kalau saya di sini pakainya butter Bu resepnya. Tapi kalau Ibu mau ganti margarin boleh pakai margarin. Oke. Kalau pakai margarin kayaknya garamnya harus dikurangin deh Bu. Takutnya asin. Akan ada penyesuaian resep ya Bu? Iya oke. Nah ini tepungnya 150. Ini kita masak sampai dia mendidih. Chef, mau nanya Chef? Ya. Itu tepungnya harus yang protein tinggi ya? Yang kalau sedang bisa nggak? Kalau sedang bisa, cuman ini yang resep ini saya pakainya protein tinggi supaya dia tekstur si susnya itu lebih kering. Karena jenis susnya memang kita pakainya yang lebih kering. Cuman kan banyak juga tuh resep-resep yang pakainya tepung protein sedang, itu boleh juga gitu. Tapi kalau yang ini saya resepnya maunya pakainya yang protein tinggi supaya hasil susnya dia lebih dry gitu. Oh gitu ya, makasih Chef. Ya. Oke, ini kelihatan ya. Kempes terus pas keluar oven. Nah, itu belum kering, belum mateng. Jadi belum mateng, udah dikeluarin dari oven, jadi itu dia bisa kempes. Atau misalnya adonannya terlalu cair. Itu juga bisa mempengaruhi. Atau dibuka tutup. Jadi belum waktunya diintip-intip diintip-intip, ganjen gitu, dilihat lagi itu bisa menyebabkan susnya kempes. Banyak hal berarti ya. Adonan yang cair, buka tutup. Mulai geser, ini udah mendidih. Udah mendidih. Nih, terus apinya kita kecilin, pakai api kecil. Kalau misalnya ibu-ibu baru belajar, boleh api mati. Api mati aja nih, udah panas nih. Terus masukin tepungnya langsung sekaligus ya Bu, jangan sedikit-sedikit. Masukin tepungnya langsung sekaligus, kalau sedikit-sedikit jadinya kayak custard gitu. Nah ini langsung sekaligus. Terus sambil diaduk. Aduk Chef.
Jangan, saya aja. Oh, jangan. Chef mau tanya dong. Ya. Merek margarin yang bagus itu mereknya apa ya, Chef? Kalau margarin kita nggak bisa rekomendasiin ya, Chef ya. Iya. Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Kita Saya juga kalau pakai macam-macam juga. Iya, ganti-ganti merek juga gitu. Karena kita belum di-endorse sama margarin. Coba yang punya link margarin boleh endorse kita. Tapi ya semua margarin umumnya bagus, Bu. Nah ini kalau coklat harus yang Kolata ya Bu, karena Kolata udah paling bagus. Nah ini udah masuk tepungnya, udah diaduk, apinya boleh kita nyalahin lagi pakai api kecil nih, apinya udah paling kecil tuh. Ambil terus diaduk gini sampai dia kalis. Ya. Sampai dia lihat gitu tuh nggak nempel lagi. Iya betul. Itu airnya harus nunggu mendidih dulu ya, Chef. Tandanya udah kalis. Iya. Airnya harus nunggu air mendidih dulu. Tapi kalau ibu mau bikin sus coklat, biasanya kalau coklat bubuk kan udah ada kandungan minyaknya ya. Yang aduknya lebih lama. Ibu-ibu kalau selama ini belum ada pertanyaan bisa di-mute dulu ya. Nah ini sampai kalis gini, bener-bener dia tuh udah nyatu jadi satu gini. Terus ada lapisannya tuh di bawah pannya. Ini udah, kita matiin aja apinya. Oke. Kalau dulu saya waktu kuliah tuh disuruh ngeceknya kayak diambil gini, terus dipencetin gini. Ini kalau udah tipis gitu di tangannya tuh tipis tuh kelihatan. Ini udah. Oke. Udah, ini kompornya. Selanjutnya mau kita mixer. Apakah butter sama dengan mentega? Mentega tuh butter ya. Kalau margarin, mentega itu butter, margarin itu Blue Band. Merek ya, Chef. Margarin ya margarin ya. Oke. Nah ini susnya boleh kita pindahin ke wadah. Oke. Apakah semua produk Ganumas ada di Alfamidi? Enggak ya, Bun. Enggak. Jadi yang ada di Alfamidi itu ada Han Pancake, kemudian juga ada Han Brownies. Tapi untuk produk-produk lain seperti halnya apa, Chef, kayak Bendico, apalagi kita punya ice cream ada juga di sana. Tapi nggak semua ya, nggak semua gitu. Kalau mau beli online juga lebih gampang ya. Ya, sekarang bisa online atau mungkin ke bukan minimarket sih, supermarket ya, Chef ya, atau toko bahan kue. Nah terus ini tipsnya juga, ini kan susnya masih panas, kelihatan nggak sih berasap-asap gitu? Ini masih panas. Kalau langsung kita masukin telurnya, takutnya telurnya apa? Takutnya dia matang. Jadi iya, jadi telur dadar. Telur dadar ke situ ya, Bu. Makanya ini harus kita dinginin terlebih dahulu. Kalau mau cepet dingininnya, ini boleh sambil di mixer. Tuh, asap-asapnya tuh keluar. Keluar ya. Kalau ibu punya standing mixer yang ada pedalnya, boleh pakai pedal itu ya. Karena kalau pakai yang ini dia lari-lari tuh. Ini. Oke. Ayo sambil yang nanya lagi nih, sambil nunggu dingin. Ada yang mau nanya lagi nggak? Telurnya di satu kaligus kan ya? Telurnya mendingan sedikit-sedikit, Bun, kalau bikin sus. Karena kan kalau sekaligus takutnya dia terlalu cair, atau misalnya kalau terlalu keras bisa ditambahin lagi. Jadi kalau tipsnya juga untuk buat sus itu masukin telurnya sedikit-sedikit. Misalnya di resep 200 gram atau di resep 6 butir telur. Jadi nanti bisa disesuaikan juga sama teksturnya. Nih kalau segini kayaknya keenceran deh. Atau segini kayaknya kurang telur deh. Nanti bisa dilihat lagi tekstur yang pas atau ya. Iya. Nanti kita lihat ya tekstur yang pas atau tekstur yang terlalu cair kayak gimana. Chef, maaf, resep ini bisa kita lihat di mana, Chef? Saya baru gabung tadi, ketinggalan. Di WhatsApp, Bun, di grup. Oh, di grup ya? Iya. Ada lagi, Bun? Belum ya? Yang mau bertanya? Kenapa sih kalau di adonan terlalu dingin dimasukin telur terus di mixer kadang hasilnya nggak halus, masih ada grindel gitu. Terlalu dingin dimasukin telur. Masukin grindelnya gitu. Terus aja di mixernya. Oh.
langsung dilanjutin aja terus di mixernya agak kurang lama sampai dia benar-benar tercampur rata. Nah, maksudnya kalau hasilnya jadi nggak halus gitu, Chef? Enggak sih, kalau saya pas dingin-dingin juga nggak masalah, biasanya tuh cuman perlu ngaduknya lagi aja, agak lamain. Oh, ngaduknya lebih lama aja ya. Untuk resep yang ini, saya nggak tahu nih kalau Bu Ella resepnya seperti apa ya, untuk susnya. Nah ini. Churros ya, Chef? Apa? Kayak bikin churros. Iya sama, bener. Sus sama churros tuh kurang lebih resepnya sama. Cuman dia digoreng. Iya. Iya, kalau ini di oven. Tuh. Kalau bikin churros ada juga gula pasirnya tadi yang dimasak pakai, gantinya pakai palm sugar supaya nanti adonannya coklat. Coklat. Itu ngaduknya kalau nggak di mixer bisa nggak, Chef? Pakai whisk aja? Pakai whisk aja atau pakai kayak gini aja sih, kalau sabar mah boleh. Bisa ya. Ada Bu Siva yang nanya ya. Boleh. Nih langsung, nih udah agak dingin, telurnya boleh kita masukkan sambil di mixer. Ini telurnya nggak semua ya. Bisa lembek nanti. Ya, nanti terlalu cair. Jadi bertahap masukinnya ya, Chef? Betul. Jadi telurnya udah diaduk ya, Bu. Dicampur putih dan kuningnya. Masih ada. Tidur ya? Masuk ke ini dia Zoom-nya. Dadah. Maaf, Chef, Zoom join bertiga boleh kan ya? Boleh, Bu. Ya, biar nggak usah buka-buka lagi. Nah, kalau kayak gini, ini tuh masih terlalu kental, jadi bisa ditambahkan lagi telurnya. Kalau telurnya langsung dari kulkas bisa nggak, Chef? Bisa. Boleh ya, dingin-dingin gitu boleh. Nah, kalau pakai ini mixer emang kayak gini dia sering-sering naik. Ngumpul di mixer. Bisa kita lihat nih. Kameranya boleh kamera depan? Nggak boleh tadi. Ada yang nggak mau kamera depan. Sakit hatinya. Biarin aja. Boleh di mute dulu ya. Nah, nih kayak gini nih. Mana sih? Telurnya kalau utuh bisa nggak, Chef? Ya telur utuh memang yang utuh dipakai. ya, Bu Yuni ya. Nih, kayak gini nih ya Bu ya. Tuh. Cantik ya. Tuh, ini kayaknya masih kurang sedikit, jadi kita tambahin lagi aja. Oh, itu main perasaan berarti ya, Chef? Chef, itu agak lembek ya, Chef? Kenapa? Itu agak lembek ya, Chef? Ini enggak sih, enggak terlalu lembek. Kalau segini sih masih bagus Bu adonannya. Kalau udah yang cair banget, begitu kita angkat dari spatula dia langsung jatuh, itu udah agak lembek. Kalau ini kan tadi dia ada prosesnya tuh, jatuhnya tuh. Jadi ninggalin kayak gini, ini enggak, ini pas nih. Jadi pas diangkat, dia tuh jatuhnya tuh pelan-pelan gitu. Nah, langsung ser-ser gitu ya? Ya, kalau pas diangkat dia langsung jatuh, itu yang dibilang adonannya terlalu cair, makanya pas dibakar itu hasilnya kempes. Oke, itu maksudnya telur gini, Chef? Terlalu cair gimana? Aneh. 101 Bu. Itu maksudnya masukinnya satu persatu telurnya nggak dicampur. Satu persatu nggak dicampur. Oh bisa. Tapi kan tetap harus sesuai Bisa, ini mah gampang kalau susah. Oke. Chef, kalau adonannya terlalu cair gimana? Ditambah tepung gitu ya? Nah, kalau adonannya terlalu cair, mendingan Ibu bikin baru, misalnya. Nggak, mending bikin baru si adonan yang tadi di kompornya itu, misalnya nambahin 1/4 resep.
Terus ditambahin ke yang udah cairnya. Kan tadi adonan yang baru matang itu tuh masih belum ada telurnya tuh. Ditambahin ke yang udah terlalu cair. Jadi nambahin yang tadi padatnya itu. Hanya adonannya aja tanpa telur. Jangan tepung doang. Kalau tepung doang kan Telurnya jangan ya. tadi kalau Jangan tepung dicampur masukin telur. gitu doang kan kita tadi pakainya tepungnya yang udah dimasak, Bu. Iya. Ya, kalau udah terlanjur cair lebih baik seperti itu aja. Iya. Terima kasih. Iya, terus Iya, ini Bu. kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini. Selanjutnya sambil kita siapkan loyang. Kalau ibu mau susnya ada bentuknya kayak pakai squid bintang atau squid rose bisa juga. Tapi kan ini ditutup pakai krakelin, jadi nggak kelihatan juga sih. Kita mau bikinnya standar polosan aja. Nah, Jadi nggak butuh squid di sini, Chef ya? butuh. Terus ini loyangnya udah dioles. Ini langsung kita piping 90 derajat kayak gini. Gini, dikasih jarak. Oke, nggak boleh rapet ya, Chef ya? Nah, nanti dia mengembang. Kembang lagi. Kalau bikin eclair itu kan tinggal lurus aja. Beda bentuk aja ya. Chef mau tanya, Chef. Ya. Itu yang tadi di freezer itu semakin lama semakin bagus atau memang harus dijamin berapa jam keluar Semakin dari freezer, lama Chef? semakin bagus, Bun. Oh gitu ya, makasih Chef. Terus itu kalau itu di adonannya kalau misalnya ruangannya panas, dia cepet cair, cepet lembek lagi. Jadi kalau terlalu lembek, begitu kita mau cetak susah. Chef, itu kulit sus itu yang bagus yang dalamnya kopong atau padat, Chef? Yang dalamnya kopong atau padat? Tergantung. Kalau sus jadul itu yang dalamnya padat ya, agak basah kalau sus jadul. Kalau yang krakelin ini yang dalamnya kopong kita, karena kan buat diisi juga agak banyak. Ya. Oke. Terus kita ambil yang tadi di dalam freezer. Untuk apa namanya krakelinnya ya? Terus kita udah siapin yang Udah dingin. udah dingin. Kita geser nih, ada yang udah dingin. Kita keletekin nih. Keletekinnya dibolak-balik atas bawah. Biar nggak patah ya. Terus ada ring cutter. Kalau nggak punya ring cutter, tuh Cetakan donat. boleh. Tapi ukurannya yang pas ya sama ukuran susnya. Kalau ring cutternya terlalu kecil, nanti susnya nggak ke cover semua sampai bawah. Nih, karena masih beku kan kita enak nih nyetaknya kayak gini. Kalau udah lembek, agak susah ngangkatnya karena dia udah Makanya tadi Chef Sarah bilang semakin lama semakin bagus gitu ya. Semakin beku semakin bagus. Nah, tuh. Terus adonan sus juga bisa disetok loh. Jadi misalnya mau nyetuk adonan sus, itu bisa banget. Dicetak-cetak gitu di dalam cetakan yang bulat-bulat, taruh di freezer, nanti begitu mau dipakai tinggal dikeluarin aja. Ini contohnya udah ada yang hijau, ada yang merah. Termasuk krakelinnya juga bikinnya jangan malam minute ya, Chef ya. Jangan. Ini kita simpan. Mau nanya dong, Iya. itu kalau adonan yang udah jadi dibentuk taruh di freezer atau di kulkas itu tahan berapa lama? Kalau di freezer itu bisa sebulan, Bu. Selama kalau di freezer. Kalau mau cara masak berarti ditaruh di suhu ruang dulu gitu? Betul. Taruh di suhu ruang dulu sebelum di oven supaya dia ngembangnya maksimal. Kalau misalnya beku-beku kita oven, nanti jadinya ngembangnya nggak maksimal. Oh, bantet gitu ya? Nggak tinggi. Oke, siap. Makasih. Ya. Adonan sus bisa ditunggu ya? Maksudnya Bisa, boleh. Dia boleh ngantri. Bisa antriin gitu maksudnya. Iya, boleh. Oke. Makasih saya. Ya, ini yang coklat ini pakai Bendico Cocoa Powder. Jadi tadi nggak pakai pewarna, tapi pakai Bendico.
Jadi bukan cuman warnanya tapi rasanya juga coklat banget ya. Nah, tuh warna-warni. Sus yang di bakery sekarang dijual rata-rata bentukannya yang kayak gini. Jadi Chef, mau dari tanya. update ya. Itu diameter berapa, Chef, ringnya? Ringnya diameter berapa ya ini? 4 atau 5 kayaknya. Dengan sus ukurannya? Sama, ini ukurannya 1 cm lebih kecil daripada ukuran ringnya ya, Bu. Oh gitu, iya makasih. Jadi Chef. pokoknya susnya lebih kecil dari ukuran ringnya. Ringnya, oh iya. Biar dia ke covernya semua nanti begitu matang. Nah ini Tinggal jadinya dibakar kayak ya? gini. Kalau ini kan tadi nggak di dalam freezer si adonannya, jadi nggak apa-apa, ini langsung dibakar. Dibakar dengan suhu tinggi 200 derajat atas bawah. Kalau yang ukuran atas bawah, kalau yang ukuran seperti ini itu 25 menit sampai 30 menit. Jadi Pakai di Ini ya, Chef. Kenapa? Pakai oven deck sama suhunya 200. Iya, ini pakai oven deck 200 atas bawah. Kurang lebih 25 sampai 30 menit. Jadi di 25 itu boleh ditambahin dulu 3 menit. Nggak boleh dibuka tutup selama 25 menit itu, jangan dibuka tutup. Kalau dibuka tutup nanti takutnya dia kempes gitu. Chef, kalau pakai oven nangkring, Chef, berapa menit? Kalau pakai oven tangkring pokoknya standarnya kurang lebih sama sih Bu, segitu 25 menit dulu. Yang membedakan itu ukuran besar kecil susnya. Kalau susnya lebih kecil otomatis waktunya lebih cepat, kayak cuman 20 menit. Misalnya bikin sus kering yang kecil-kecil banget itu yang buat oleh-oleh itu Baru bisa ya. lebih cepat. Tapi kalau misalnya ini susnya misalnya ukurannya yang jumbo yang lebih besar itu bakatnya lebih lama pasti. Ya, itu Kalau berarti manggang bisa- pakai oven tangkring kadang barisannya yang tengah itu suka nggak ngembang. Kenapa ya? Padahal api udah panas banget. Kalau nunggu yang tengah matang barisan tinggi itu. Iya, apinya nggak rata. Kalau oven tangkring ya gitu resikonya. Karena muter cuma di sekitar kompor itu aja kan. Apinya nggak rata. Jadi yang dia lebih panas di kanan kirinya. Yang bawah. Iya, tapi tengahnya tuh nggak ini gitu. Makanya kalau udah tahu kayak gitu, misalnya di tengahnya jarang mateng, ya udah kita naruh di loyangnya ya di pinggir-pinggir aja gitu. Nanti tengahnya sengaja dikosongin. Jadi hanya kiri kanan saja ya, Chef, yang diisi kalau maksudnya kalau pakai oven tangkring ya, yang tengah tak usah ya. Iya, kalau misalnya oven ibu di rumah ya udah tahu misalnya kayak gitu nih, saya kalau yang di tengah pasti kayak gitu problemnya. Jadi ya udah kayak gitu, mendingan besok-besok di tengahnya dikosongin aja, isinya kanan kiri. Karena kan memang rata panasnya itu nggak merata kayak oven deck atau oven listrik gitu. Iya, karena dia apinya hanya satu ya, Chef. Bawah saja. Betul. Udah, langsung di oven kurang lebih tadi sampai mateng. Jadinya seperti ini. Nih yang udah di oven, nih. Chef, berarti susnya kosong ya? Kosong nih kayak gini nih. Iya. Boleh langsung kita belah aja. Ya. Jadinya gini tuh, dalamnya tuh. Kopong. Siap, kosong. Nah, kosong. Nah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Ya. Itu susnya boleh diisi dengan selang nggak? Kalau udah gitu. Kalau kita mau tambahin Sus selang, yang yang apa? Sus yang jadul kan ada tuh vanilla. Ya. Itu kalau dibelah gitu kita isi sus vanilla gitu boleh? Boleh dong, kan kreasi. Enggak merusak rasa kan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau bikin fly yang instan, yang dari Kolata, bisa pakai yang hand cream. Iya. Saya suka bikin itu. Ya, boleh ya pakai itu ya. Boleh, cuman ini kan resepnya kalau fla-fla kan biasanya ibu-ibu udah pada tahu lah ya, udah pada gampang. Nah ini hari ini kita kasih resepnya sesuatu yang berbeda. Kita kasihnya yang cream cheese sama hand whipped cream. Rasanya jadi beda dengan yang ada di pasaran. Rasanya lebih premium. Chef, kalau pakai oven tangkring kadang atasnya ada lubang yang bisa ditutup. Kalau dibuka, sus itu bagusnya dibuka atau ditutup? Mendingan ditutup rapat. Ditutup.
Nah, ini langsung aja kita lihat bahan di filling. Di sini ada Colata White Chocolate Compound. Ini kita cairkan coklat ini harus kayak gini ya, dipotong kecil-kecil, terus ditaruh wadah mangkuk yang lebih besar. Sini terus langsung kita tim. Jangan sampai terbalik ya. Jadi uap airnya masuk ke coklat, jadi coklatnya tidak meleleh. Nah, di sini ada cream cheese 250 gram. Cream cheese 250 gram. Jadi ini benar-benar susnya astagfirullah. Susnya astagfirullah, ininya pecah. Jatuh nggak ke sini? Premium deh pokoknya. Ada yang mau nanya lagi, Bun? Coba dong Mas Jul gantian ngomong apa gitu. Undi-undi lagi. Kalau ada yang nanya boleh. Mau undi sekarang berapa lama prosesnya? Takutnya nanti lagi ngundi ada bahan-bahan. Boleh diundi aja. Sambil boleh, ini kita mixer aja. Ini cream cheese-nya di mixer sama Hanfiesta isi. Tadi udah ngocok untuk cream cheese-nya. Ya. Oke. Sekarang kita mau ngaduk whipping cream-nya. Nah, ini di sini buat hand whipping. Ya. Gimana ini harusnya? Gimana? Mau mana, Chef? Agak maju? Kompornya udah? Udah, ini awas panas. Oh, kompornya saya geser. Di sini ada hand whipping cream nih. Buat yang belum pernah coba hand whipping cream, silahkan beli dan dicoba. Ini gampang banget cara buatnya. Tinggal dicampurin sama air es atau air dingin. Cara buatnya 1:2. Jadi kalau misalnya whipping creamnya 100, airnya 200. Langsung dicampurin. Dia untuk topping minuman, untuk topping kue, terus dicampur apa-apa lagi itu udah enak banget. Tinggal kita mixer gini aja. Oke. Saya mau tanya boleh? Boleh. Itu air dingin itu maksudnya air es atau air biasa? Air dingin dispenser bisa, tapi kalau misalnya ibu punya air es yang ada es batunya lebih bagus lagi supaya dia lebih cepat kembang. Oke, ya. Saya mau nanya. Ya, Bu. Bedanya whipping cream sama whipping cream cair apa? Cair sama whipping cream. Kalau yang bubuk itu dia non dairy, Bu, gitu. Terus kelebihan whipping cream bubuk dibanding whipping cream cair. Dengeran nggak sih gua ngomong? Iya, benar. Kalau perbedaan whipping cream cair dan whipping cream bubuk, kalau whipping cream bubuk itu kan dia sebenarnya lebih praktis sih. Cuman kan kadang-kadang orang tuh males nyampurin lagi sama air. Tapi sebenarnya ini tuh lebih praktis. Karena dia lebih, kalau dikocok gini dia lebih tahan lama, Bu. Dia nggak gampang pecah. Kalau whipping cream cair kan dia, kalau misalnya kita kocoknya terlalu lama, terus ditinggal, dia bisa pecah si whipping creamnya. Kalau yang bubuk ini enggak. Makasih, Chef. Terus dari penyimpanan juga dia lebih aman kalau whipping cream bubuk, karena kan kalau hand whipping itu kita kemasannya ada ziplocknya gini. Iya. Jadi kalau Benar, misalnya iya. selesai pakai, tinggal kita rapetin lagi ziplocknya, terus ditaruh di dalam lemari bahan-bahan gitu. Jadi nggak usah ditaruh di kulkas. Kalau misalnya yang whipping cream cair itu kan harus selalu ditaruh di kulkas. Terus, ya? Terus kalau udah dibuka kemasannya biasanya harus cepet habis ya. Kalau enggak dia bisa cepet spoil gitu, cepet rusak. Kalau yang powder ini enggak, jadi bisa ngikutin sesuai expired date-nya. Terus kelebihannya satu lagi, kalau misalnya whipping cream ini udah selesai nih pakainya, terus ada sisa banyak, kita simpan di dalam kulkas. Nanti begitu kita butuh mau pakai lagi, tinggal di mixer lagi sampai mengembang gitu. Jadi masih bisa mengembang. Kalau whipping cream cair udah sisa gini, kalau misalnya mau kita mixer lagi dia nggak bisa ngembang, jadi gitu. Tahan berapa lama ya, Chef? Kalau sudah dikocok? Yang sudah dikocok itu bisa 1 minggu, Bu, di wrapping di dalam kulkas ya. Oke. Nah, terus ini tadi ada white coklatnya. White coklatnya ini kita campurin sama hand whipping creamnya dulu nih. Dipancing dulu ya, Chef. Ya, nih. Supaya rata ya. Iya, supaya si coklatnya kan ketemu dingin,
nggak ini Bu, nggak ngegrendel gitu. Nggak langsung set gitu ya? Nggak langsung setting coklatnya. Ya. Siap. Ini buat filling kayak red velvet cake juga bisa ya, filling ini ya, red velvet roll cake atau dessert box itu juga bisa. Misalnya nggak cuman buat sus aja, terus kue ibu hari ini ada pesanan dessert box, bisa juga pakai yang resep ini fillingnya. Ini di-mixer lagi sampai dia benar-benar tercampur rata dan lembut. Biasanya dijual berapa Chef satuan Chef? Kenapa? Untuk si crackling ini. Crackling ini biasanya saya jual yang ukuran kecil-kecil itu kalau 6 piecesnya itu 25.000 ya kita. 25.000 isi 6. Isi 6. Kecilnya berapa Chef? Sama sih diameter yang tadi. 5 sentian. 5 cm isi 6, harga jual 25.000 udah termasuk kemasan. Itu harga jual ya Bun ya. Kalau modalnya nanti kita coba kita hitung. Tapi biasanya kalau di bakery yang mahal itu bisa lebih mahal lagi. Iya lebih mahal pasti. Terus biasanya jualnya tuh memang kalau nggak 4, 6, 12 kayak gitu. Biasanya satuan juga tuh. Satuan Satuan juga ada kalau besar ya. Di kafe biasanya Bu ya kalau satuan gitu ya. Ya. Nah ini udah selesai. Ya Bun. Cream cheese-nya itu apa Chef? Itunya mereknya. Mereknya boleh pakai apa aja, cuman yang saya pakai ini yang Anchor, cuman Ibu kalau mau punya merek lain itu juga boleh. Ya. Boleh minta spatula. Ya ini nih kayak gini udah lembut nih. Tinggal kita masukin ke sus yang sudah matang. Ya, boleh diisinya di sini, dibelah. Boleh dibelah kayak gini atau dibolongin dari bawah. Jadi dibolongin gini dari bawah nih Bun, gini isinya. Atau yang dibelah gini juga boleh. Selera ya. Selera masing-masing. Nah, ini langsung kita isi. Kalau Ibu mau ngisi pakai krema juga boleh. Chef, untuk sus yang sudah jadi itu tahan berapa lama ya? Kalau karena ini cream cheese lebih baik disimpan di dalam kulkas ya Bu kalau mau lama. Cuman kalau misalnya terlalu lama juga si crackling atasnya itu bisa lembek. Gitu. Jadi kalau kelamaan atasnya lembek. Jadi ya kurang lebih 2 hari sampai 3 hari lah. Di suhu ruang, Chef? Enggak, di kulkas. Kalau di kulkas. Kalau misalkan kita ada pesanan pagi gitu ya, terus kita bikin cracklingnya itu dari kemarin juga boleh. Boleh Bu, dari semalam. Taruh di kulkas. Kalau kan jangan diisi dulu, diisinya besok pagi. Kalau diisinya besok pagi, nggak usah ditaruh di kulkas, di luar aja. Kalau udah diisi, enggak. Kalau di kalau misalnya agak melempem boleh dipanasin dulu di dalam oven Bun. Ya bilang aja sama Opa. Di mute dulu ya yang lain ya supaya suaranya nggak tabrakan. Oh gitu bisa. Nah ini ngisinya kayak gini dari bawah. Chef mau tanya. Iya, ini isinya harus sampai penuh ya. Kalau manasin pakai api apa? Atas apa bawah? Apa api atas bawah? Atas bawah sih saya pakainya. Oh, manasinnya berapa lama? 3 menit sampai 4 menitan. Oh, oke. Kasih.
Iya, nah ini isinya dari bawah gini. Tapi kalau misalnya mau dari tengah, tinggal dibelah aja. Ini harus benar-benar sampai penuh supaya pas dimakan itu nggak kopong. Ini. Bolongin. Nah, ini mau contohin kalau yang isi dari tengah. Aduh, jatuh. Ini isi dari tengah, ini tinggal kita buka gini. Ini agak kelihatan. Kalau buat jualan gitu, atau misalnya mau yang lebih cantik gitu. Iya. Iya, langsung aja kalau mau nanya. Chef mau tanya. Ya. Kalau misalnya kan ada customer yang nggak suka sama cream cheese gitu, kita cuman pakai HAN whipped creamnya aja ya, kayak diplomat cream gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bun. Ini kan maksudnya kreasi resep aja, nanti kedepannya kalau ibu mau jualan bisa tinggal dikreasiin sesuai kebutuhan masing-masing aja. Mau pakai HAN crema juga boleh. HAN crema dicampur HAN whipping cream. Chef. Kenapa? Kalau isinya yang asin. Kalau isinya yang asin kan ininya manis Bu. Kalau yang asin mendingan nggak usah pakai krakelin. Jadi sus yang polosan aja. Sus zaman dulu ya. Boleh minta display Mas Abdas. Nah, jadi bisa ada beberapa pilihan nih. Ada yang dari bawah gini. Nah, kelihatan ya intinya ya. Atau ditutup semua nih dari tengah segini. Atau ibu mau agak kayak menonjol. Kayak gini. Biasanya sih yang di hotel-hotel suka kayak gini gitu. Terus nggak tinggal didekorasi lagi pakai apa gitu, coklat atau apa. Iya, dan ini lebih modern ya Chef ya, susnya ya. Kelihatan ada warna-warnanya. Dan ini bukan cuma warna tapi juga pengaruh ke rasa. Betul. Oke. Ini tinggal disusun aja nih nanti gimana pilihan ibu. Chef, itu setelah dipakein krim itu kalau di suhu ruang atau pengiriman ini gak Chef, mencair gak Chef? Kalau ini di suhu ruang lebih baik jangan lama-lama. Karena ya namanya ada whipped creamnya, terus ada cream cheese-nya, pasti dia cair gitu. Tapi kalau misalnya mau di pengiriman, mendingan dipakein apa? Yang es atau dipakein styrofoam gitu ya, boxnya. Lebih aman memang harus didinginkan ya. Tapi memang ini penyajiannya tuh lebih enak dingin. Oke. Gitu ya, Chef Sarah, pamit undur diri ya. Ya, Mas Gilian, pamit undur diri ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.